Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimu bima batan wa ma zahar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mujtabahu minal bashar. Nabiyyun syaqqa an sadrihi wa syaqqa lahul qamar. Nabiyyun zalalathul ghamama wa ajabat an da'watihi syajar. Nabiyyun ayyadahu Allah bi mu'jizatil ayati waswar. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat tahmid, kalimat thayyibah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah, atas nikmat limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi nyawa di kandung badan. Kita masih diberi nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat. Nikmat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Semoga hidup kita yang tersisa ini dapat kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan bahwa kita adalah manusia yang mulia di sisinya. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada pemimpin umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya yang selalu istiqamah dalam beribadah, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mendapatkan syafaat di hari yang tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menolong kita, di hari yang tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menyelamatkan kita, kecuali amal-amal ibadah kita, amal saleh kita, dan tentunya syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kurban adalah satu ibadah dalam rangka upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata kurban adalah berasal dari bahasa Arab qarraba yuqarribu kurbanan. Dekat, mendekati dan kedekatan. Artinya siapa yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diuji pengorbanannya. Peristiwa kurban ini sendiri setidaknya diabadikan Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam beberapa peristiwa. Peristiwa kurban pertama terjadi di masa Nabi pertama Adam alaihissalam, di mana kedua putra beliau yaitu Habil dan Qabil berusaha memberikan persembahan dari apa yang mereka miliki sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah katakan, beritakan, sampaikan kepada mereka tentang peristiwa di mana dua anak Adam, dua putra Adam berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberi persembahan kurban, di mana kurban salah satunya diterima Allah yaitu kurban dari Habil, sedangkan kurban yang satunya lagi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala yaitu kurban dari Habil. Maka Qabil pun mengatakan, kalau begitu engkau akan aku bunuh. Tetapi apa jawaban Habil? Sesungguhnya kurban yang diterima adalah dari hamba-hamba Allah yang muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam tafsir kita dapati bahwa Habil adalah putra Adam yang selanjutnya nanti dibunuh oleh saudaranya sendiri Qabil. Habil adalah seorang peternak yang mempersembahkan hewan ternak terbaik yang dimilikinya sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam upayanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurbannya diterima oleh Allah. Akan tetapi saudaranya yaitu Qabil ada seorang petani berkebun, ia tidak mempersembahkan hasil yang terbaik yang dimiliki dari kebunnya. Ia hanya mempersembahkan sisa-sisa hasil panen perkebunan. Maka persembahan kurban seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, selanjutnya di Al-Qur'an pun kita temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu fanzur maza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim adalah nabi yang berusaha mendapatkan seorang putra yang dinanti-nanti. Dalam doanya sebelum ayat ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah aku seorang putra yang saleh, seorang anak yang saleh. Lalu Allah menjawab, fabasarnahu wa basyarnahu biulamin halim. Maka kami berikan dia seorang putra yang cerdas. Namun ketika putra yang dinanti-nanti ini, yang selanjutnya diberi nama Ismail, sudah tumbuh menginjak usia remaja, di mana dapat mengurangi beban orang tuanya, lalu Allah uji dengan meminta Ibrahim mengorbankan, mempersembahkan putranya Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ismail adalah putra yang dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim untuk melanjutkan kaderisasi generasinya. Tetapi Allah menguji Nabi Ibrahim, keimanannya, ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kedua nabi ini, seorang ayah itu Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail telah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Ibrahim akan menyembelihkan pisaunya di leher Ismail, maka Allah pun mengatakan, qad saddaqta ru'ya wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah mengakui kebenaran dari mimpi itu, dan itu adalah mimpi yang nyata. Akan tetapi wa fadainahu bizibhin azim, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail, sang putra yang taat, yang pasrah atas perintah Allah melalui lisan ayahnya Ibrahim alaihissalam, digantikan dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim. Maka ini adalah awal pelaksanaan kurban yang digantikan, bukan mempersembahkan manusia, bukan mempersembahkan yang lainnya, tetapi mempersembahkan hewan-hewan kurban. Maka kita lanjutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang terakhir, Khatamul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, pada surat Al-Kautsar Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, sesungguhnya telah kami anugerahkan kepadamu nikmat yang besar, nikmat yang begitu banyak, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya mereka yang meninggalkanmu, mereka lah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad berkurban. Maka Rasul pun setelah tahun kedua hijrah selalu berkurban 2 ekor. Yang pertama adalah kurbannya dan untuk keluarganya, yang kedua adalah kurbannya untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Lalu Rasul pun bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawun." Ada 3 ibadah yang mana ibadah itu ketiganya diwajibkan untukku, tetapi disunahkan untuk kalian. Ibadah itu adalah an-nahru wal witru wa salatud duha.
Yang pertama adalah menyembelih hewan kurban. Dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai 3 hari tasyrik. Kemudian sebagai umatnya, tentu kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa ada ibadah yang diwajibkan kepadanya, menyembelih kurban. Yang kedua adalah al-witru, yaitu melaksanakan sholat witir yang tentunya dilaksanakan setelah melaksanakan ibadah qiyamul lail atau sholat sunnah lainnya. Ini wajib bagi Rasulullah tapi sunnah bagi kita. Selanjutnya yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi Muhammad menganjurkan kepada umatnya, maka sunnah bagi kita untuk melaksanakan sholat duha. Rasul pun bersabda mengenai kurban, "Man kana lahu sa'atu wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapakan rezeki namun tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita melaksanakan ibadah kurban, yaitu mengorbankan apa yang kita miliki, mempersembahkan yang terbaik yang kita punya, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, yang sayangnya tidak pernah terbilang, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, agar Allah catatkan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Karena sesungguhnya la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dari kurban yang kita persembahkan, bukan dagingnya yang diterima Allah, bukan tetesan darahnya yang diterima Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi ketakwaan, ketaatan, kepasrahan kalian itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang salihin, hamba-hamba Allah yang mukminin, hamba-hamba Allah yang mukhlisin, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.